Haleluya, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah Ora et Labora. Pemirsa yang disayang Tuhan, ada sebuah lagu lama tentang Ora et Labora. Demikian lagunya. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Ora et labora, di dunia yang fana. Ora et labora, maksud kami yang besar. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Pemirsa yang disayang Tuhan, ora et labora berasal dari bahasa Latin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berdoa dan bekerja. Dan berdoa dan bekerja ini dipakai sebagai umat Tuhan sebagai moto di dalam bekerja. Dengan berdoa dan bekerja, maka orang Kristen dalam pekerjaannya diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Kenapa ora et labora dipakai oleh umat Tuhan sebagai moto dalam bekerja? Apa hubungannya antara berdoa dan bekerja? Bekerja keras kebalikannya adalah kemalasan. Di dalam Alkitab, sifat malas atau kemalasan bukan hanya dianggap sebagai sifat yang buruk saja, tetapi kemalasan itu sudah merupakan suatu kejahatan atau suatu dosa, sehingga orang tersebut harus bertobat. Dalam Amsal saja tentang kemalasan ada 14 ayat. Salah satunya terdapat dalam Amsal 6 ayat 6. Ayat tersebut mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Itu tentang bekerja. Jadi bekerja adalah merupakan kehendak Tuhan. Orang yang malas merupakan perbuatan jahat atau perbuatan dosa sehingga harus bertobat. Sedangkan kalau tentang doa, bagi Tuhan Yesus doa adalah bukan hanya sekedar liturgi agama, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi bagi Tuhan Yesus doa adalah sikap hidup. Artinya apa saja yang kita doakan harus tercerminkan dalam sikap hidup kita. Dengan demikian, antara
bekerja dan berdoa tidak bisa dipisahkan. Orang Kristen, umat Tuhan, harus bekerja dan umat Tuhan juga harus berdoa. Demikian juga ditegaskan dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya berdoa, Tuhan tidak akan langsung menurunkan uang satu gepok di hadapan kita ketika kita amin setelah berdoa. Tetapi harus ada action, harus ada perbuatan. Bukti dari iman kita percaya kepada Tuhan harus ada perbuatan, harus ada bukti sehingga iman kita nyata, tidak mati. Dan kalau kita hanya bekerja saja, itu juga tidak benar. Siapakah kita manusia ini? Dalam Yesaya 40 ayat 15, manusia itu digambarkan hanya setitik timba, setitik air dalam timba, bahkan sebutir debu dalam neraca. Yang artinya manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tanpa menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui iman, melalui doa. Jadi jelaslah bagi kita bahwa kita sebagai umat Tuhan harus pegang teguh ora et labora, sembahyang dan bekerja, sehingga pekerjaan kita Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dengan ora et labora kami jalani hidup ini bersama tuntunan tangan Tuhan. Dan kami percaya apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan beserta kita.